Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pagi di siang yang di pagi hari menjelang siang ini. Semoga sebelum kita belajar, kita mohon untuk memberi kemudahan untuk menerima pelajaran fisika ini. Oke, jangan panjang. Kita buka bab 2 ya. Kita akan masuk ke bab 2, itu adalah listrik statis. Halaman 21 ya. Oke. Listrik statis. Ada yang tahu nggak apa itu listrik statis? Ada yang tahu? Suatu benda yang diam untuk sementara waktu pada suatu benda. Ini listrik yang benda yang diam untuk sementara waktu pada suatu benda. Tahu nggak maksudnya itu apa? Jadi listrik statis ini terjadi karena gesekan atau gosokan. Gesekan dan gosokan dua benda. Ini sering kita lihat di kegiatan kita sehari-hari. Masih ingat nggak tentang lor penggaris? Kenapa? Yang berhubungan dengan robekan kertas kecil. Ini kenangan kita atau Anda di suatu sekolah yang tidak ada guru, itu yang dimainkan. Ya, itu adalah penggaris. Penggaris yang digosokkan ke rambut begini ya, berlawan arah. Dan begitu panas, kita letak di bawah kertas yang sudah robek, dan hasilnya si kertas itu tertarik sendiri dengan sendirinya. Ya kan? Pasti anak-anak sekalian pernah seperti itu. Kok bisa ya? Oke, kita jelasin. Nah, ingat ya, kejadian itu bukanlah sihir atau sulap. Itu adalah itu mainkan adanya hukum fisika yang membuat kertas tersebut bisa menempel seketika di area penggaris itu. Nah, hal ini sangat erat dengan hubungan dengan muatan listrik. Nah, berdasarkan contoh yang Ustadz tadi sampaikan, listrik statis ini merupakan muatan listrik yang akan timbul ketika
jumlahnya tetap atau bersifat statis. Di mana ketidaksinambungan muatan listrik. Di mana ketidaksinambungan listriknya akan terjadi di dalam maupun di permukaan benda. Dalam hal lain, yang tadi kita praktekkan dulu itu ada hubungannya dengan gejala kelistrikan yang tidak mengalir alias diam. Dah, harusnya mengalir itu di situ aja, diam. Nah, karena memiliki sifat statis, maka aliran listriknya tidak dapat mengalir dari suatu benda ke benda yang lain. Dia hanya berhenti di situ saja, tidak bisa menyebar ke benda-benda yang lain. Ya, disebut dengan mengalir alias diam. Nah, akan mengalirnya listrik dibutuhkan dua benda tadi. Maksudnya penggaris sebagai pemanas dan kertas sebagai sebagai kertas ya, sebagai yang dicontohkan tadi. Oke, lanjut ya. Konsep dasar dari listrik bermuatan statis. Oke. Nah, listrik statis. Bentar, kita terus dulu. Yang dia sudah pada suatu benda.
garis 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 itu masukkan ke rambut. Setelah di rambut jadi bermuatan gitu. Sedangkan kertas bermuatan netral. Oke, muatan positif pada kertas akan ditarik oleh muatan negatif. Pada penggaris. Oke. Buka ya, halaman 22. Oke, udah paham ya? Di situ ya. Contoh nggak? Ada contoh lagi ya. Ada debu yang menempel kepada layar kita. Ya, listrik statis itu banyaknya debu yang menempel pada layar televisi. Akibatnya Anda harus lebih jernih membersihkan layar agar gambar dapat terlihat lebih jelas. Ya, coba deh kita pegang itu apa kita TV di rumah, pasti kayak ada yang tertarik ya. Coba deh di rumah, tapi kayak ada yang tertarik gitulah. Itulah listrik statis. Coba deh diperhatikan. Nah, iya, contohnya kulit tangan kita mendekati televisi seperti ini, pasti ada bulu-bulu itu tertarik. Nah, seperti itu lah contohnya. Dengan adanya muatan listrik, secara otomatis bulu halus tangan itu berdiri. Jadi setiap pun yang menggunakan listrik itu bisa membuat bulu kita berdiri ya. Nah, setiap benda pada umumnya terdiri dari partikel yang disebut dengan atom.
di mana di mana inti atom tersebut tersusun atas proton dan neutron serta dikelilingi oleh neutron. Ketika salah satu elektron tersebut lebih dominan dan bertemu dengan elektron yang muatan dominannya berbeda, kemungkinan besar akan terjadi suatu daya tarik menarik. Hal ini yang kemudian dinamakan muatan listrik, yang ternyata cukup familiar ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, halaman 21 ya, perhatikan. Nah, apakah listrik itu? Baca ya. Pada kesempatan ini, kamu akan belajar mengenai listrik statis. Peristiwa listrik statis sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Cermati gambar di samping. Salah satu fenomena listrik statis yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah petir. Petir biasanya terjadi setiap langit mendung dan akan turun hujan. Berdasarkan fenomena tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana proses terbentuknya petir? Dan sampai sekarang, setahu Ustadz, belum ada yang mengetahui seberapa besar tegangan yang dihasilkan oleh petir tersebut. Belum ada. Tapi ketika petir itu dia suka menyambar ketika di halaman luas, lapangan luas, bebas. Hati-hati di situ. Karena sekali kita kena petir meninggal. Pohon yang kena petir itu kebakar dan koyak, sobek deh pohon itu. Jadi segitu besarnya ya. Nggak tahu seperti apa itu diciptakan. Oke, lanjut ya. Apa hubungan antara petir dan elektronik? Jelaskan. Apakah setiap awan yang bermuatan akan selalu menyebabkan terjadinya petir? Ulangin. Apakah setiap awan yang bermuatan akan selalu menyebabkan terjadinya petir? 4. Apakah sambaran petir itu berbahaya? Itu bahaya dong. Itu kan seorang ilmuwan pernah meletak alat mendeteksi petir, tapi nggak pernah nyamplok ke situ, nggak pernah sepetir itu menyerang alat itu. Nah, karena alat itu mengukur kekuatannya, belum pernah, selalu gagal. Adakah upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari sambaran petir? Upayanya itu ya tidak usah bermain handphone di waktu hujan deras, karena sangat-sangat sensitif. Kan pernah tuh seorang memancing di suatu danau, ketika hujan dia memakai handset, apa hasilnya? Iya, petir menyambar. Seketika itu tidak tahu berapa kekuatannya, dan seketika itu si pemancing meninggal dunia. Banyak kejadian ketika kerbau diletak di hamparan luas, kondisi hujannya sangat deras dan ada petir. Gak tahu petir itu menyambar siapa, tapi yang dilihat 5 ekor sapi yang langsung meninggal, langsung mati. Dia nggak tahu entah kena siapa, tiba-tiba 5 ekor sapi itu mati seketika.
Jadi ya, tidak ada yang tahu itu ya. Itu punya rahasia Allah. Silakan cari makalah atau penelitian mengenai petir ya. Sepertinya ada. Oke. Nah, energi listrik dapat menjadi dua. Pertama, energi listrik statis dan listrik dinamis. Nah, tadi kan Ustadz sampaikan listrik statis itu yang diam, dan listrik dinamis itu listrik yang bergerak atau mengalir. Paham ya maksudnya apa ya? Oh ya, satu lagi apa ya? Balon. Balon itu bisa membuat rambut kita tegak. Coba deh dipraktekkan. Oke. Tadi ya, energi apa tadi? Energi, oh ya, tadi terjadinya petir, di mana energi listrik yang dihasilkan petir terjadi karena adanya pergerakan awan secara terus-menerus yang menyebabkan gesekan antara dua lempengan, baik itu lempengan awan dengan awan mampu maupun lempengan awan dengan bumi. Masing-masing lempengan awan memiliki potensi yang berbeda. Memang sih petir itu muncul ketika awan itu sudah gelap ya. Contoh listrik dinamis. Mobil mainan dan baterai. Mobil mainan secara otomatis akan bergerak ketika adanya baterai. Karena muatan listrik pada baterai mengalir pada rangkaian listrik. Jadi, nah, baterai itu memiliki muatan listrik. Jadi ketika dihidupkan dengan dipasang dengan baterai, secara otomatis mobil mainan itu jalan. Itulah yang tidak dinamakan contoh-contoh listrik dinamis. Yang kedua, penggunaan lampu senter. Nah, benda yang diam dan sambungnya beberapa peralatan listrik dengan sumber listrik seperti apa? Kipas angin, AC, televisi, banyak lain. Nah, perbedaan listrik statis dan dinamis. Yang pertama, listrik statis dihasilkan dari adanya pergesekan antara dua benda. Sementara listrik dinamis dihasilkan langsung dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Jadi listrik statis itu dihasilkan dengan adanya pergesekan antara dua benda yang tadi, penggaris sama sobekan kertas. Sedangkan dinamis langsung dari sumber listriknya atau pembangkit listrik. Yang tadi, baterai adalah sumber listrik untuk mainan anak yang atau remote control ya. Itu alat listriknya itu baterai. Ketika baterai habis, ya seketika benda
kontrol itu berhenti. Ya, yang kedua, listrik statis tidak bergerak dan atau diam sehingga tidak dapat dialiri ke dalam suatu rangkaian listrik. Nah, dia nggak bisa nih dialirkan dengan suatu rangkaian listrik. Dia hanya di situ doang, tidak boleh berpindah-pindah. Sedangkan dinamis dapat mengalir dalam suatu rangkaian listrik ke elektronika lainnya. Yang ketiga, pelepasan muatan listrik pada listrik statis berlangsung dalam waktu yang singkat. Sementara pelepasan muatan listrik pada dinamis dapat diatur secara berkelanjutan dalam waktu kurun yang tertentu. Ya, kalau dinamis itu ketika usia suatu rol tidak panas, maka seketika sobekan kertas itu akan jatuh sendiri. Sedangkan dinamis itu pakai diatur secara berkelanjutan. Ya, kenapa? Habis baterainya beli, pakai pasang lagi. Itulah namanya berkelanjutan. Yang keempat, parameter pada listrik statis susah diukur, seperti pengukuran arus, tegangan, hambatan dan listrik. Sedangkan listrik dinamis dapat diukur dengan sebuah ukur. Ya iyalah, listrik statis itu nggak bisa diukur dengan alat ukur karena sifatnya tidak lama dan sementara. Sedangkan dinamis itu ada ukurannya yang berlaku. Oke. Oke. Nah, persamaan antara kedua listrik statis dan dinamis itu, yang pertama, listrik statis dan listrik dinamis sama-sama memiliki daya magnet yang saling bertarik menarik. Ulangin, listrik statis dan listrik dinamis sama-sama memiliki daya magnet yang saling tarik menarik. Kedua, untuk menghasilkan kedua jenis listrik dibutuhkan dua benda atau material yang saling berhubungan satu sama lain, yang mana peran sebagai perantara arus listrik. Tiga, listrik statis dan listrik dinamis sama-sama memiliki inti atom. Perhatikan. Ya, situ ya. Dah, soal yang tadi itu, yang tentang tidak tadi, itu bisa kita jawab ya di rumah masing-masing. Bukan PR ya, ini hanya dijelasin doang, biar paham aja. Oke, A. Besaran dalam listrik statis. Sebuah benda yang mengandung listrik statis muatan listriknya dalam keadaan diam, tidak bergerak. Dalam listrik statis tidak dapat arus listrik karena tidak terjadi perpindahan posisi muatan listrik. Berikut tabel rangkuman bahasa listrik statis. Oke. Ini bisa dibaca ya di sini ya. Ada hukum Coulomb. Bukan satuan aja Coulomb, ternyata ada juga hukum Coulomb. Muatan medan listrik, potensial listrik dan energi potensial listrik, flux listrik dan hukum Gauss. Hukum Gauss ya. Terus, nah bunyinya, hukum Gauss itu bunyinya jumlah garis-garis medan listrik, flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup.
dibagi dengan permitivitas ruangan hampa. Oke. Nah, untuk yang tadi Ustaz jelaskan, tentu rupanya ada ya di halaman 25, benda bermuatan listrik, balon, sisir plastik, potongan kertas, dan ukuran kecil kain wol. Ternyata kain wol bisa juga ya dibuat listrik statis, disebabkan oleh gesek-gesekan pada benda. Oke, bisa dipahami ya, di sini ya 25 ini sangat mudah, tinggal baca doang, tinggal ikuti aja. Nah, oke, sampai di sini doang ya anak-anak. Untuk yang lebih lanjut silahkan mencari referensi di luar sana. Yang suka dengan fisika silahkan, banyak kok di situ sampel-sampelnya, ilmu atau percobaan-percobaan yang orang sudah buat dan mereka upload di sosmed. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bisa dipahami. Mohon maaf jika kurang jelas. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua, insyaallah. Oke. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.